Ya, terima kasih. Terkait dengan asumsi-asumsi publik, pendapat publik, ya kan, ya kami menerima. Tapi yang pasti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 itu sudah disahkan tentang desa. Dan kami taat asas, kita akan laksanakan, tetap kawal, dan nanti juga akan ditindaklanjuti dengan PP kan, peraturan pemerintah dan turunannya itu. Jadi kalau tadi ada pandangan-pandangan ya seperti dari Pak Ivanovic, nah itu bagus kan, bahwa memang yang kita perjuangkan ini rekognisi pusat untuk desa dan subsidiaritas dari desa itu sendiri sebagai bagian dari otonomi desa, kewenangan desa yang selama ini ya kan itu belum mengalami yang namanya subsidiaritas, hanya bahasa saja formal, tapi pelaksanaan di lapangan tidak. Contoh nih, mandatori bupati ya kan terhadap kebijakan kepala desa misalnya, titip program dan sebagainya. Terus pengelolaan 70% pengaturan oleh pusat, 30% oleh desa ya kan. Nah, ini kita balik sekarang. Jadi 30 pusat, 70 kewenangan desa melalui musyawarah desa. Kan? Adapun pandangan dari Pak Agus, ya kami hargai. Ini bentuk sebagai pengawasan dari masyarakat bahwa dengan adanya perubahan undang-undang desa ini, kita semua diharapkan desa itu menjadi pusat peradaban di masa yang akan datang. Karena membangun Indonesia ini tentu adalah dengan menguatkan posisi desa itu. Oleh karena itu, ketika misalnya kepala desa kan memperjuangkan jabatan 8 tahun, ini ada korelasinya. Kenapa? Kita menghindari yang namanya gesekan politis, gesekan sosial pasca Pilkades. 6 tahun itu tidak selesai. Itu. Kan 6 tahun itu tidak cukup waktu untuk menyelesaikan konflik sosial, gesekan sosial, kecemburuan sosial yang terjadi antar calon, antar pendukung. Satu itu. Yang kedua adalah kan stabilitas, kan keamanan di desa. Ini juga perlu waktu sehingga tidak terdegradasi oleh kepentingan pemilihan umum misalnya seperti itu. Kalau jabatan kepala desa itu 8 tahun. Terus terkait dengan anggaran, kenapa kami minta penganggaran itu naik? Ya tentu dengan adanya penganggaran yang naik kan kesejahteraan masyarakat desa, terus infrastruktur desa, ekonomi desa ini diharapkan bisa tumbuh dan berkembang lebih cepat. Itu. Terus terkait dengan pengawasan, ya tentu saja pengawasan itu harus terus dilakukan oleh seluruh elemen bangsa ini. Kan tidak hanya kepala desa, kan ada juga kepala daerah. Kalau kita bicara konteks kan di dalam penyimpangan dana, kita memiliki data bahwa dari 75.000 desa itu kan termonitor sekitar angkanya 600 sampai 800-an kepala desa yang tersangkut masalah pidana terkait pengelolaan dana desa. Baik, Pak Sunan. Jadi menurut hemat kami ya kan beri kesempatan, beri ruang kepada kepala desa kan untuk membuktikan bahwa pemimpin desa itu banyak yang bagus. Kan adapun kalau ada penyimpangan itu oknum, semua institusi lembaga pasti ada oknum di dalamnya. Jadi tidak bisa di generalisasi. Kalau orang Jawa bilang digebiah-gebiah bahwa semuanya itu tidak baik. Kalau kita lihat kasus-kasus yang ada di beberapa daerah ya, daerah yang dengan karakter masyarakat lebih sedikit keras, itu sampai terjadi pertumpahan darah, itu loh, antar pendukung. Nah, menyembuhkan luka-luka sosial, gesekan-gesekan sosial ini 6 tahun nggak cukup waktunya. Kan? Oleh karena itu,
maka kepala desa meminta agar waktu ini ditambah durasinya. Supaya apa? Supaya gesekan sosial itu lebih diminimalisir. Kalau tadi ada pertanyaan bahwa revisi undang-undang ini adalah bagian dari bargaining politik, Pak, kami tegaskan bahwa kepala desa itu jabatan publik, jabatan politik. Ini ketika gesekan tadi disampaikan bahwa kepala desa itu lahir dari PDN, itu keliru, Pak. Kami ini masyarakat murni, sipil. Kan? Tidak ada urusan dengan di PDN. Kalau PDN itu camat biasanya atau lurah yang ditunjuk oleh camat atau wali kota. Itu. Terima kasih. Jadi pada prinsipnya, menurut hemat kami, ya kan, revisi undang-undang desa ini menjadi cikal bakal, kan, tonggak sejarah baru dalam rangka menciptakan peradaban Indonesia di masa depan. Indonesia emas di 45. Dan kalau ini dikait-kaitkan sebagai bagian dari bargaining politik, ya tentu kami tidak sepakat. Dan, karena pada kenyataannya tidak ada bargaining politik dengan pihak-pihak yang terkait. Kami perjuangkan revisi undang-undang ini hampir 2 tahun dengan berdarah-darah. Tetapi kalau ditanyakan bahwa akses dari undang-undang desa ini ada semacam gerakan politis, ya wajar. Kan sudah saya sebutkan, kepala desa ini jabatan publik, jabatan politik. Tentu mereka kan akan melakukan gerakan politis yang taktis. Untuk kepentingan apa? Ya untuk kepentingan desa. Itu sesuatu yang wajar dan itu lumrah saja gitu, yang terjadi. Kecuali kepala desa itu PNS, baru tidak boleh berpolitik. Karena kepala desa ini jabatan publik, jabatan politik, ya tentu kepala desa ini dengan strateginya kan menggolkan gerakannya ya dengan gerakan-gerakan yang berbau politis. Seperti itu. Tapi jangan sampai kemudian gerakan-gerakan politik ini bukan untuk kepentingan desanya juga, Pak, tapi kepentingan pribadi misalnya. Itu bagaimana memastikan soal itu? Adakah jaminan di dunia ini segala sesuatunya menjadi ideal? Tidak ada. Siapapun itu, kan? Sesuatu yang ideal itu hanya boleh terjadi, ya kan, yang sudah ditetapkan Tuhan. Kalau dibuat manusia, tidak ada yang ideal. Semuanya proporsional, sesuai situasi dan kondisinya. Jadi tidak ada jaminan kepentingan pribadi di situ bermain, ya kan, kepentingan individu di situ bermain. Tapi yang jelas, arus besarnya adalah bahwa revisi undang-undang desa ini adalah untuk kemajuan, kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri. Dan ini akan kita buktikan 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, sampai terwujudnya Indonesia emas itu.